Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pengadilan Agama Tenggarong, channel YouTube yang selalu top ya, transparan, optimal dan profesional. Sobat top, kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa, yaitu Ibu Ketua Pengadilan Agama Tenggarong. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Rifki, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, Ibu, ini Rifki menjelaskan sedikit Bu ya. Ini kita salah satu inovasi di Pengadilan Agama Tenggarong, yaitu ada podcast talk, di mana nanti kita akan membahas tema-tema menarik di setiap episodenya yang mungkin akan menambah wawasan untuk sobat top yang ada di rumah sekalian. Oke Ibu, tadi kayaknya Rifki belum memperkenalkan Ibu deh. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri sendiri ke sobat-sobat top. Halo sobat top sekalian, perkenalkan saya Ibu Reni Hidayati. Saya Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Tentunya Sobat Top, ini sedikit informasi perubahan di Pengadilan Agama Tenggarong itu sangat signifikan di bawah Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Ibu Reni Hidayati. Terima kasih Ibu ya. Alhamdulillah. Ibu, Rifki sudah membuat beberapa tema. Nah, kali ini temanya terkait tentang e-court Bu. Mungkin Sobat Top di rumah masih ada yang belum tahu Bu. E-court itu apa sih Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara singkat Bu. Ya, bagus sekali Mas Rifki tema kali ini, karena e-court itu sekarang sudah sangat viral ya. Jadi masyarakat seluruh Indonesia, terutama juga di Kabupaten Kutai Kartanegara, tentunya sangat menginginkan kemudahan. Nah, salah satu kemudahan untuk berperkara di pengadilan adalah dengan cara e-court. Jadi mungkin kita bisa bedakan antara e-court dengan e-litigasi, karena dulu pada perma sebelumnya itu memang hanya diatur e-court. Ya. Jadi sistem administrasi yang mengatur pendaftaran, kemudian pemanggilan dan pembayaran perkara secara elektronik. Tetapi di perma terakhir, perma 7 2022, kita mengenal yang namanya e-litigasi. Nah, ada juga di perma berikutnya ada e-upaya hukum. Jadi sekarang sudah lengkap Mas Rifki. Jadi seluruh perkara bisa kita lakukan secara elektronik. Tentunya banyak sekali kemudahan yang didapat dari sana. Oke, ini Bu. Tahapannya itu seperti apa sih Bu? Mungkin Sobat Top ini ingin mendaftarnya Bu secara e-court. Tahapannya bagaimana ya? Mudah saja sebenarnya Mas Rifki. Jadi kita punya yang namanya sistem informasi pengadilan atau kita kenal sebagai aplikasi e-court. Tetapi mungkin kita harus bedakan, kalau misalnya dia adalah pengguna terdaftar, dalam hal ini advokat misalnya, tentunya dia sudah mempunyai akun yang terregister. Nah, untuk pengguna lainnya, yaitu perseorangan misalnya, itu bisa memohon untuk dapat memperoleh akun yang terregister. Nah, kemudian sistem pendaftarannya sangat mudah. Kita buka saja aplikasi e-court, kemudian kita tentukan pengadilan mana yang kita ingin perkara kita didaftar. Setelah mengklik, kemudian nanti untuk kuasa bisa memasukkan berkas surat kuasanya, kemudian untuk yang perseorangan bisa memasukkan identitas-identitasnya. Dilanjutkan dengan dokumen-dokumen lainnya seperti berkas perkara, gugatan misalnya dan lain sebagainya. Kemudian masuklah ke fase yang namanya pembayaran maksud saya. Setelah kemudian dihitung oleh aplikasi berapa jumlah biaya yang harus dibayar. Setelah pembayaran dan keluar ekskum, maka terdaftarlah perkaranya. Semudah itu Mas Rifki. Oke. Sobat Top tadi ya. Jadi nggak hanya kuasa hukum atau pengacara yang bisa mendaftar, pihak biasa aja, badan hukum biasa, perseorangan aja itu bisa Bu ya daftar secara e-court. Bisa. Terus misalkan Bu, pihak nih sudah buka e-court, bingung Bu, wah ini gimana cara mendaftarnya? Bisa nggak sih dia datang ke Pengadilan Agama Tenggarong terus bertanya-tanya ke meja mana sih Bu? Meja 1, meja 2 atau ke mana? Bisa sekali Mas Rifki. Sekarang kita sudah punya PTSP dengan sistem yang namanya eksotis atau Excellent One Treatment Service. Jadi di setiap loket di Pengadilan Agama sekarang itu tidak ada lagi sistem meja 1, meja 2. Kalau dulu kalau kita mau
bertanya tentang informasi, kita masuk ke loket informasi. Ya. Setelah itu kita mau mendaftar, kita pindah lagi ke loket pendaftar. Iya, Tapi betul. sekarang tidak lagi. Seluruh petugas PTSP di Pengadilan Agama Tenggarong mempunyai skill yang sama, kapabilitas yang sama untuk bisa melayani masyarakat, baik dalam hal pemberian informasi, penanganan pengaduan, kemudian pendaftaran perkara baik manual maupun e-court, dan pengambilan produk pengadilan. Gitu. Jadi masyarakat tidak perlu yang harus bolak-balik antri. Nah, itu istimewanya di Pengadilan Agama Tenggarong. Oke, sangat memudahkan sekali Sobat Top ya. Jadi kalau datang ke Pengadilan Agama Tenggarong itu nggak usah bingung kita mau ke meja 1, meja 2, ambil antrian eksotis tadi Bu ya. Maka nanti kita apapun mau kita dari A sampai Z itu bisa dilayani cukup di satu meja. Oke. Terkait e-court Bu ya. Mungkin teman-teman ini bertanya-tanya apa sih untungnya e-court sama manual? Aku manual aja dah bingung, aku elektronik. Nah itu ada nggak sih Bu keuntungan e-court itu? Besar sekali keuntungannya Sobat Top sekalian ya. Jadi tentu dengan mengajukan perkara secara e-court, kita sudah sangat efektif dan efisien dalam hal membela kepentingan kita di pengadilan. Pertama, kita tidak perlu jauh-jauh dari rumah. Yang mungkin Sobat Top ada yang rumahnya sangat jauh ya. Kita tahu sendiri Kabupaten Kutai Kartanegara, ada yang di wilayah hulu sana. Kemudian ada yang di wilayah pesisir sana yang jarak tempuhnya bisa sampai 4-5 jam, Mas Rifki. Itu tidak perlu, kita cukup perlu kuota, itu pasti ya. Kemudian jari jemari kita bisa mendaftar dari rumah. Sehingga secara otomatis baik itu dari segi biaya perkara, ya, efisiensi, kita tidak perlu repot, ya kan? Waktu kita bisa digunakan untuk hal lain, itu dengan cara e-court tadi. Jadi sangat besar ini manfaatnya. Kalau dulu Mas Rifki, mungkin kita sering mendengar bahwa masyarakat hulu itu kalau mendaftar perkara bisa sampai 10 juta. Sekarang tidak lagi. Bahkan 200.000 pun tidak sampai untuk bisa menyelesaikan satu perkara. Jadi e-court ini sangat memudahkan Bu ya? Sangat-sangat memudahkan. Jadi Sobat Top nggak hanya biaya yang bisa ditekan sampai rendah dari 10 juta Bu kalau nggak salah itu untuk abang itu, nah itu bisa sampai di bawah 200.000, 300.000. Ada yang 200-300.000. Itu tergantung nanti biaya. Kalau misalnya pihak lawan itu tidak punya email, maka menggunakan fasilitas surat tercatat yang akan diantar oleh pos dengan menggunakan biaya yang sudah ditarifkan oleh pos. Ya tentu saja kita tahu tarif pos itu kan sangat rendah. Ringan, Bu, ya? Bagaimana kalau termohonnya itu mempunyai alamat email, itu lebih murah lagi Mas Rifki, karena alamat email itu tidak perlu bayar. Jadi email itu ya cukup kuota Bu ya, jadi gratis ya kalau rupiah ya. Biasanya kan kalau secara manual itu kita bayar surat panggilannya pihak Bu ya. Jadi ada petugas yang nganter bayar. E-court ini murah sekali berarti. Murah sekali. Jadi di Pengadilan Agama Tenggarong sekarang sampai dengan bulan ini sudah tercatat sekitar 37% perkara yang diajukan secara e-court. Yuk Sobat Top, kalau punya kepentingan di Pengadilan Agama Tenggarong, kita gunakan aplikasi ini. Sangat memudahkan dan memberikan keringanan biaya untuk semua pihak. Oke Sobat Top ya. Jadi sedikit gambaran terkait e-court tadi dijelaskan oleh Ibu Reni Hidayati selaku Ketua Pengadilan Agama Tenggarong. Saya harap nanti Sobat Top ini mendaftar, kalau ada keluarganya tolong dipromosikan tentang e-court ini Bu ya. Buat selain tadi murah, yang penting kan murah ya. Terus bisa menghemat jarak yang begitu jauh, bisa cukup dengan jari jemari. Buat teman-teman, buat Sobat Top yang masih banyak nih pertanyaan terkait e-court, bisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah Ibu ya, kita minta waktu luang dari Ibu Reni untuk episode berikutnya yang akan membahas tentang Q&A dari pertanyaan teman-teman yang ada di dalam kolom komentar. Ibu. Siap Mas Rifki. Ibu, terima kasih banyak telah datang di podcast Top. Apa itu Top Bu? Transparan, optimal, profesional. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih banyak Mas Rifki. Terima kasih Sobat Top sekalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.